Selamat datang di episode berikutnya dari podcast Truth Matter, Kebenaran Penting. Saya Matthew Sanche bersama Mackenzie Drebit. Dan hari ini, Mackenzie, kita berbicara tentang apa yang akan terjadi di Amerika Serikat. Penyatuan gereja dan negara. Kebenaran Penting. Amerika, Agen Setan, Bagian 1. Jadi, Mackenzie, kita membahas topik ini bukan hanya karena itu terkait nubuatan Alkitab. Tetapi itu sesuatu yang kita lihat sekarang di negara-negara bagian yang muncul cukup sering. Dan kekuasaan republik ini meminta pemisahan gereja dan negara untuk dihapuskan. Apa yang baru saja kita dengar adalah anggota Kongres dari Partai Republik, Lauren Boebert dari Colorado. Dan dia memberikan pidato ini atau khotbah, saya kira, di sebuah gereja di sana. Di mana dia mengatakan terang-terangan bahwa gereja harus mengarahkan negara. Sekarang, bagi mereka yang tahu tentang nubuatan Alkitab, ini seharusnya memberikan sinyal bahaya. Karena tampaknya seolah-olah sesuatu yang Advent telah bicarakan untuk waktu yang lama. Dan yang lain mulai mengikutinya. Kekuatan Partai Republik, khususnya dari sisi politik, menjadi cukup nyaring dalam isu negara gereja ini. Apakah Anda melihatnya? Ini jelas menjadi jauh lebih religius. Dan hal ini membawakan sesuatu yang belum tentu hal yang buruk, yaitu mencoba untuk berpaling kepada Tuhan. Tetapi dalam keseluruhan skema, kita melihat bagaimana hal itu berperan dalam rencana yang tepat. Yaitu mencoba mendorong agenda tatanan dunia baru. Jadi di satu sisi ada suatu gerakan yaitu yang tanpa Tuhan dan semua hal semacam ini. Lalu sayap kanan jauh yang mengatakan, kita butuh Tuhan kembali di negara, kita butuh Tuhan memimpin negara ini. Bahkan lebih dari sekedar individu melihat bahwa ada kebutuhan bagi mereka untuk terhubung dengan Tuhan. Dan yang paling menjadi perhatian saya saat ini bahwa sebagian besar berasal dari orang-orang yang membuat undang-undang dan menafsirkan dan mengesahkan undang-undang. Apakah itu Dewan Perwakilan Rakyat, Kongres, Gedung Putih, atau Mahkamah Agung? Semua entitas tersebut saat ini dikepalai oleh Katolik Roma. Kepala Kongres dan Wakil Presiden adalah seorang Katolik Roma. Ketua DPR, Nancy Pelosi, seorang Katolik Roma. 7 dari 9 hakim di Mahkamah Agung adalah Katolik Roma, meskipun orang mengatakan 6. Neil Gorsuch seorang Katolik. Ketika Anda melihat latar belakangnya, berarti 7. Dan Presiden seorang Katolik. Dan saat Anda melihat doktrin Katolik, yang akan kita lakukan hari ini. Tujuan kita hari ini untuk melihat sejarah isu ini. Anda akan melihat bahwa doktrin Katolik dan konstitusi tidak dapat berdiri berdampingan. Mereka sepenuhnya bertentangan. Tepat sekali. Fondasi yang mendirikan Amerika adalah kebalikan dari itu. Itu adalah pemisahan gereja dan negara sepenuhnya. Dan Kepausan mengatakan hal itu di masa lalu dalam tulisan-tulisan mereka. Yang menunjukkan bahwa Kepausan membenci konstitusi. Mereka menyebutnya, wabah kesesatan, jika tidak salah. Jadi, apa yang kami coba lakukan di sini, akan ada orang-orang yang menonton ini. Dan kami telah melihat beberapa komentar sebelumnya, oh, jangan dengarkan orang ini. Mereka orang Advent. Orang Advent tidak perlu didengar. Mereka ini sekte sesat, dan semacam itu. Nah, sebagai seorang yang tidak pernah menjadi Kristen dan tidak pernah menjadi Advent yang kemudian bertobat ke dalam hal ini. Itu terjadi hanya karena saya bisa melihat apa yang Alkitab katakan dengan bimbingan Roh Kudus. Adalah persis apa yang dikabarkan ajaran Advent. Dan itulah penyatuan gereja dan negara yang akan datang di masa depan. Dan kita melihat sekarang bahwa hak beragama membuat keributan untuk efek itu. Sekarang, akan ada orang-orang. Saya ingin membaca kutipan dari buku The Great Controversy. Dan mencoba membantu orang memahami bahwa ini bukan masalah umat Advent hari ke-7. Ini dari Alkitab dan persoalan keselamatan. Dan kami mencoba membantu orang bersiap-siap terlepas dari denominasi. Kami tidak menentang denominasi Protestan manapun. Kami tidak menentang orang-orang di gereja Katolik. Kami mencoba berbicara menentang pemerintah dan penguasa dan mengekspos penghulu kegelapan. Yang menjalankan dan mengoperasikan dunia ini. Tujuan kami membantu mendidik orang. Dan kami memahami sebelumnya bahwa mereka tidak akan mempercayai kami. Gereja dan negara bersatu, tidak hanya mempengaruhi sekelompok orang tertentu, itu mempengaruhi semua. Karena tergantung pada siapa yang membuat aturan. Itulah pemahaman agama yang akan diterapkan oleh aturan tersebut. Dan itu persis berlawanan dengan fondasi dasar Amerika. Yaitu kebebasan beragama,
Kebebasan keyakinan atas apa yang akan Anda yakini dan bagaimana mempraktekannya. Dan itulah mengapa kami memahami sebelumnya, ketika kami membicarakan hal ini. Sebagian besar orang di luar sana tidak akan percaya apa yang kami katakan hari ini. Mengenai gereja dan negara yang bersatu di masa depan di Amerika Serikat. Saya ingin membaca kutipan ini dari Great Controversy, di mana dia menyinggung persoalan ini. Dikatakan, ramalan mereka, umat-umat Tuhan, bahwa sikap intoleransi agama akan berkuasa di Amerika Serikat. Bahwa gereja dan negara akan bersatu untuk menganiaya mereka yang memelihara hukum-hukum Tuhan. Telah dinyatakan sebagai tidak beralasan dan tidak masuk akal. Telah dinyatakan dengan meyakinkan bahwa negara ini tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain selain daripada tetap seperti yang sudah-sudah pembela kebebasan beragama. Pada setiap generasi Tuhan telah mengirimkan hamba-hambanya untuk menegur dosa, baik di luar maupun di gereja. Tetapi orang ingin mendengar yang menyenangkan dan kebenaran yang murni dan tanpa polesan tidak berterima. Jadi, salah satu tantangan yang kami hadapi sebagai penyampai informasi ini, mencoba membantu orang memahami apa yang akan terjadi. Kami sudah tahu sebelumnya bahwa mereka akan katakan yang kami katakan saat ini tidak beralasan dan konyol. Dan bahwa Amerika Serikat tidak mungkin menjadi apapun selain yang sudah-sudah pembela kebebasan beragama. Tetapi kita melihat Alkitab memberitahu kita, itu tidak akan benar-benar terjadi di masa depan. Itulah tepatnya kebalikan dari apa yang Alkitab katakan akan terjadi. Dan dikatakan kepada kita bahwa di dalam buku Wahyu, dikatakan bahwa ada suatu kuasa ini. Yang mana itu melambangkan, atau bahwa itu dikatakan seperti anak domba. Dan itulah tepatnya Amerika, ketika bangkit berdasarkan konstitusi republikanisme, hak-hak individu. Itulah yang menjadi dasar segalanya, seperti anak domba. Karena itulah prinsip yang Tuhan miliki, bahwa setiap orang dapat membuat pilihan mereka sendiri. Kita harus bisa memilih, bukan dipaksa untuk mengasihi Tuhan. Dan jika kita memilih tidak, maka kita memilih tidak. Tapi dikatakan pada ayat-ayat selanjutnya, bahwa binatang seperti anak domba itu akan berbicara seperti naga. Dan kita tahu itu yang terjadi. Dan kita melihat sedikit petunjuk tentang kedatangan naga yang berbicara ini. Persis seperti itu. Ketika Anda mendengar bubet berbicara, gereja harus mengarahkan negara. Itu langsung dari pola pemikiran iblis, pola pemikiran naga. Nah, bagi orang-orang yang mengatakan, apa yang Anda bicarakan? Mengapa Alkitab mengatakan hal seperti ini? Dan mengapa kalian menghabiskan waktu membahas hal ini? Ini sesungguhnya berfokus pada pekabaran malaikat ketiga dalam Wahyu 14. Itu 3 pekabaran malaikat, tapi kita akan melihat lebih dalam pada pekabaran malaikat ketiga. Jadi kita akan membaca di sini dalam Wahyu 14 ayat 9, dikatakan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Jadi sangat penting mengenai patung ini dan penyembahan binatang. Ya. Jadi kita memiliki 3 elemen utama di sini, penyembahan yang paling diminati naga, bukan? Ada binatang itu dan ada patung binatang itu. Yang kita tahu mewakili Amerika. Dan bagi mereka yang bertanya-tanya siapa naga dan binatang dan patung dan nabi palsu dan semua hal ini, kami sarankan pergi ke adtv.watch melalui YouTube secara khusus. Karena Anda dapat menandai sekarang di adtv.watch, poin-poin penting seiring Anda menonton videonya. Simpan di dashboard, Anda dapat berbagi dengan orang lain. Pergilah ke adtv.watch dan carilah 2 binatang dan patung binatang, pelajaran Wahyu 13. Dan itu memberi Anda latar belakang yang dibutuhkan untuk memahami hal-hal ini. Dan Anda dapat menyimpan poin saat Anda menonton video untuk pembelajaran sendiri dan dibagikan dengan orang-orang nanti. Ini sungguh alat yang hebat untuk dicoba. Dan dengan melakukan itu, sekarang kita dapat bergerak maju, menetapkan apa yang kita sudah ketahui. Apa yang kita lihat adalah sistem setan, menggunakan kepausan dan Amerika Serikat. Jika Anda punya pertanyaan tentang itu, tonton video itu. Tapi, beginilah kita berjalan sekarang. Dan sungguh apa yang digambarkan oleh pekabaran malaikat ketiga ini, adalah persatuan palsu dari binatang naga dan nabi palsu. Itu sama dengan penyembahan binatang dan patungnya. Anda berurusan dengan 3 kekuatan yang sama di sana. Untuk memantapkan, Alkitab telah mengatakan untuk memperingatkan orang-orang tentang penyembahan ini, binatang ini, patung ini, dan tanda ini yang akan datang. Dan kita akan menemukan deskripsi yang lebih besar dari kekuatan-kekuatan ini dalam Wahyu 13 ayat 11-15. Nah, ada ayat-ayat lain untuk menentukan hal-hal ini, tapi ini semacam uraian yang paling ringkas yang kita punya.
untuk memberi gambaran apa yang kita hadapi. Dan yang kita hadapi adalah kekuatan agama ini pada akhirnya akan berhasil dengan beberapa cara atau lainnya. Dalam menciptakan sistem gereja dan negara yang bersatu, sistem kesatuan gereja dan negara. Jadi saya ingin membacakan Wahyu 13 ayat 11-15 dan memberi beberapa komentar tentang hal itu seiring kita telusuri. Untuk memberi orang pemahaman tentang mengapa kita berbicara tentang gereja dan negara. Dan apa yang kita harapkan akan dilakukan Amerika sebelum kita kembali sejarah. Dan kita tidak berbicara tentang semua orang yang ada dalam sistem ini. Kita berbicara tentang prinsip-prinsip di balik sistem itu sendiri. Dan ketika kita melihat ke dalam sejarah, kita melihat bahwa kepausan adalah pemerintahan negara gereja. Dan kita telah melihat apa yang terjadi selama abad ke-8. Ini adalah kepausan memerintah menggantikan negara dan membuat undang-undang agama, dan menganiaya orang. Dan kita melihat bahwa itulah tepatnya yang akan terjadi kembali. Dan apa yang Alkitab katakan akan terjadi kembali. Ia akan menggunakan bangsa lain ini, Amerika, untuk menanamkan ideologinya kepada rakyat dan untuk menegakkan hal-hal ini. Dan melihat di sini dalam Wahyu 13, itu menunjukkan hal ini dengan tepat. Ya, mari kita baca ini dengan cepat. Dan saya akan mengubah bahasannya, sehingga terbaca sedikit lebih nyata seperti aslinya dan tidak begitu tampak berbayang. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Jadi itu akan menjadi seperti Kristus. Tetapi akhirnya berbicara seperti naga, seperti iblis. Jadi itu akan menjadi bangsa yang muncul setelah tahun 1798. Yang akan didasarkan pada apa yang tampak seperti prinsip Kristen, tetapi akhirnya akan bicara seperti setan. Dikatakan, dan ia, Amerika, menjalankan seluruh kuasa binatang pertama itu, kepausan, di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Baik, jadi ini mengatakan, Amerika akan memiliki semua kuasa. Yang Roma, Vatikan dulu miliki, yang tidak lagi mereka miliki sekarang. Dan ketika mereka dulu punya kuasa, Mackenzie, apa kuasa yang Vatikan punya selama 1260 tahun itu? Itu adalah penyatuan, bukan? Ya, mereka punya kendali penuh atas segalanya. Mereka membuat semua aturan. Mereka yang mengatur. Mereka bergerak melalui tentara dan melalui sistem politik sehingga itu tidak secara langsung mengenai mereka. Mereka bisa katakan, oh, tidak, itu adalah entitas politik. Tetapi seluruh agenda yang dijalankan adalah milik mereka. Dan merekalah yang mendikte di sana. Dan mereka mengambil gelar Pontifex Maximus, yang merupakan pemimpin tertinggi. Jadi mereka mengambil hak itu. Dan itu persis yang kita lihat di sini, dan itu membawa kita ke binatang kedua. Tetapi ia akan melakukannya sehingga semua orang menyembah binatang pertama. Atau binatang yang memerintah selama 1260 tahun dari abad ke-8 dari tahun 538 hingga 1798. Yang mana kita akan bahas sebentar lagi. Bagi Anda yang tidak terbiasa dengan garis waktu tersebut. Tapi apa yang kita lihat di sini pada ayat 12, bahwa itu bukan Cina, itu bukan Rusia, itu bukan kuasa asing lainnya. Itulah Amerika yang akan mencapai semua kuasa yang dimiliki Vatikan sebelumnya atau Roma sebelumnya. Dan begitu itu terjadi, apa yang kemudian Alkitab katakan akan terjadi? Ia menyebabkan bumi dan semua penghuninya. Itu pernyataan yang cukup menyeluruh, yaitu setiap orang. Ia akan menyebabkan mereka menyembah kepausan. Yang luka parahnya telah sembuh. Kita tidak akan bahas luka parah itu sekarang, tapi itu sekitar tahun 1798 dari 1260 tahun itu. Semua ini berhubungan dengan nubuatan Alkitab, 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Ini semua menunjuk kepada kerangka waktu yang sama. Dikatakan, dan ia, Amerika, mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Jadi pada dasarnya, dengan beberapa cara, yang terlihat seperti semacam cara supranatural atau elemen dari itu. Amerika akan menciptakan sistem negara gereja ini. Dan mereka akan menyebabkan seluruh dunia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh sistem negara gereja ini. Dan yang menakutkan adalah ketika patung binatang itu didirikan. Apa yang dikatakan yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak mengikuti binatang dan patungnya itu? Dalam ayat 15. Bahwa jika mereka tidak melakukannya, mereka akan dibunuh. Dan inilah yang terjadi selama abad ke-8.
Tepat sekali. Dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini sangat besar. Ini pada dasarnya mengatakan, jika Anda hidup selama periode waktu ini, dan Anda tidak mengikuti sistem negara gereja yang bersatu ini, mereka akan membunuh Anda. Dan itu merupakan hal yang sangat besar untuk memperingatkan orang, bukankah begitu? Ini sangat serius. Itulah mengapa kita membahasnya, karena ini perubahan total dari prinsip seperti anak domba menjadi prinsip naga. Karena itulah yang diinginkan iblis pada akhirnya. Itulah agenda tatanan dunia baru, yaitu penyembahan dirinya. Dan menyingkirkan atau memusnahkan semua orang yang tidak mau mengikuti jalannya. Itulah tepatnya yang ditunjukkan Wahyu 12. Dan naga, setan, murka dengan perempuan itu, gereja, dan pergi memerangi keturunannya yang sisa. Merekalah yang tersisa yang tidak mengikut menyembah patung binatang ini. Dia akan memerangi orang-orang ini. Maka pekabaran malaikat ketiga mengatakan, beritahu orang-orang tentang sistem yang akan datang ini. Dan kemudian Wahyu 13 ayat 11-15 menunjukkan kepada kita apa yang kita hadapi. Jadi ketika kita melihat ke seluruh dunia dan semua gerakan yang terjadi, termasuk di Kepausan dan PBB, apa yang benar-benar perlu kita perhatikan adalah Amerika dan Protestantisme. Dan saya akan segera menyinggung ayat 11 di mana dikatakan ia bertanduk dua seperti anak domba. Mari kita pecahkan kode itu. Dan bagi mereka yang tidak memahaminya, tonton kembali beberapa materi kami di adtv.watch untuk memahami dari mana kita bisa sampai ke situ. Tetapi dua tanduk itu adalah Republikanisme dan Protestanisme. Itulah fondasi yang mendirikan Amerika. Anehnya, dengan pernyataan terakhir, ia berbicara seperti naga. Itu akan menjadi Republikanisme dan Protestanisme dalam bentuk mereka yang jatuh yang menciptakan patung ini. Jadi tanduk yang sama yang diidentifikasi untuk menjadikannya benteng kebebasan dan agama. Pilihan individu dan hak privasi dan semua hal ini berdasarkan individu. Pada akhirnya, itulah dua tanduk versi jatuh, yaitu Republikanisme dan Protestantisme, yang akan membuat. Ia berbicara seperti naga, dan itu persis yang kita lihat, ketika kita mendengar Lauren Boebert mengatakan bahwa dia percaya, seperti dilakukan yang lain dalam pemerintahan sipil Amerika Serikat, bahwa gereja harus mengarahkan negara. Tetapi sekarang, saya pikir orang lupa bila berbicara tentang dua tanduk, Republikanisme dan Protestantisme. Apa yang mereka proteskan? Karena kita tidak tahu lagi. Protestan bahkan tidak tahu mengapa mereka protes. Mengapa mereka bahkan datang ke Amerika? Oh, mereka datang dengan kapal dan itu saja, hanya sebuah cerita singkat yang bagus. Tetapi ada alasan nyata mengapa mereka datang ke Amerika dan mengapa mereka mendirikan Amerika. Itu karena mereka meninggalkan penindasan sistem kepausan. Itulah keseluruhan alasan mengapa Amerika dibentuk. Mereka meninggalkan negara gereja ini untuk menjadi negara bebas. Dan sekarang kita ingin pergi dan berjalan kembali untuk memiliki kekuatan yang sama persis memerintah kita. Tapi bukan hanya kita, juga seluruh dunia. Dan itulah yang Alkitab katakan akan terjadi. Jadi kita akan melihat dengan tepat bagaimana ini terjadi sebelumnya dan bagaimana ini akan terjadi sekarang. Karena konsep pemisahan gereja dan negara ini sangat penting untuk kebebasan. Bagi mereka yang berkata, oh, itu bukan hanya kepausan, gereja Inggris juga. Itu adalah penganiayaan agama atas nama Tuhan, bukan? Apakah itu gereja Inggris atau Vatikan? Energi dan roh di balik itu adalah si naga. Dan gereja Inggris juga sama dalam keselarasan dengan kepausan pada pemikiran agama yang dipaksakan. Pada dasarnya itulah yang kita hadapi. Kita berurusan dengan penyatuan negara gereja. Kita juga dapati prinsip agama yang dipaksakan. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan, dari mana konsep pemisahan gereja dan negara ini sesungguhnya berasal? Dan kita sudah menyinggungnya sedikit. Itu terutama berasal dari zaman kegelapan, penganiayaan kepausan. Ketidakmampuan untuk berpikir atau memilih bagi diri sendiri. Anda dianggap bidat jika Anda mencoba membaca Alkitab dan memahaminya tanpa interpretasi Paus. Kami melihat bahwa era sebelumnya dalam kerangka waktu ini diperintah oleh monarki dan raja, yang pada dasarnya memerintah seumur hidup. Bahkan, Amerika mungkin satu-satunya sistem pemerintahan di dunia yang tidak dipimpin oleh seorang raja pada saat didirikan. Saya tidak bisa memikirkan yang lain. Dan Anda melihat pola semacam ini.
Mentalitas Raja Dewa ini melalui semua sistem global dunia ini. Entah itu Babylon, Media Persia, Yunani, Roma, Mesir. Mereka punya aspek Raja Dewa ini di masyarakat mereka. Dan Amerika sebenarnya adalah salah satu yang pertama yang tidak punya konsep ini. Mari kita lihat artikel ini dari Britannica.com. Dikatakan, konsep Kristen tentang sekuler dan rohani didasarkan pada kata-kata Yesus. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Dua hal berbeda, namun tidak sama sekali terpisah, area kehidupan dan aktivitas manusia harus dibedakan. Demikianlah, teori dua kekuasaan muncul membentuk dasar pemikiran dan pengajaran Kristen sejak awal. Ada pemikiran tentang itu? Ya, saya pikir itu, jika kita berbicara tentang menjadi bangsa Kristen. Maka kita harus memisahkan gereja dan negara. Namun sayangnya, orang berpikir untuk menjadi bangsa Kristen atau kita harus mendukung nilai-nilai Kristen. Maka kita sekarang harus memaksakan hal-hal yang mana Yesus secara langsung menentangnya. Berikan kepada kaisar miliknya dan kepada Tuhan miliknya. Jangan mencampur keduanya, biar itu terpisah. Kita tidak berada di surga. Kita tidak diperintah oleh Tuhan di sini. Ini bukan teokrasi. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita memisahkan segala sesuatunya karena manusia itu berdosa. Dan kita akan mulai memaksakan dan itu akan kembali ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mendikte hati nurani orang lain. Dan kami tidak mengatakan untuk tidak mematuhi pemerintah. Tuhan telah menempatkan para penguasa dan raja-raja. Dia mengizinkan kerajaan-kerajaan berdiri. Pada kenyataannya, kita tunduk pada para penguasa itu selama hukum-hukum yang diberlakukan. Tidak ada yang kontras atau melanggar hukum Tuhan. Pada akhirnya disitulah batas akhirnya, karena saya kira mudah bagi banyak orang untuk melihat hal-hal seperti ini. Dan berkata, oh, jelas sekali mereka mempromosikan semacam revolusi. Mengguncang pemerintah dan kudeta. Tapi kami tidak. Saya pikir Mackenzie dan saya sepenuhnya paham bahwa tidak ada yang kita lakukan di sini untuk mengubah struktur kekuasaan. Sebelum Yesus datang, untuk membuat tempat ini lebih baik. Bahkan, kita tahu ini hanya bertambah buruk. Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa miliknya. Bukan jangan berikan kepada kaisar miliknya. Jadi kita perlu memiliki rasa hormat itu dan segalanya untuk sistem yang sedang berjalan. Selama seperti yang Anda katakan, itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadi haruskah kita mematuhi batas kecepatan? Ya, haruskah kita tidak melanggar hukum? Ya, 100%. Kami tidak sedang menasihati tirani atau pemberontakan atau semacamnya. Kami berbicara tentang hak dan hak yang dimiliki orang dan yang seharusnya mereka miliki dan yang seharusnya masih mereka miliki. Namun sayangnya, kekuasaan yang bekerja sekarang tidak ingin Anda memiliki hak-hak itu. Itu sebabnya kami membahasnya karena Anda perlu menyadari atas perubahan yang terjadi. Benar, dan kami ingin Anda dapat membuat keputusan yang tepat bila itu tiba. Dan kami ingin Anda melakukannya dengan roh yang benar yang dimaksudkan Kristus. Sebab tidak ada gunanya membuat keputusan tepat dengan alasan yang benar, tapi roh yang salah. Katakanlah, Anda melihat itu datang dan Anda ingin menyerang atau mendobrak. Anda lihat era reformasi. Ada orang-orang seperti Karlstadt yang merobohkan patung-patung dari katedral. Karena itu penyembahan berhala, dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Tapi kami tentu saja tidak menganjurkan orang merobohkan patung. Apa yang kami anjurkan adalah pahami apa yang akan terjadi dan siapa di belakangnya. Jadi begitu itu terjadi, Anda siap. Anda siap membantu orang lain. Anda siap melakukannya dengan berdoa bagi musuhmu dan mengasihi mereka yang menganiayamu. Itu akan menjadi perbedaan besar antara apa yang kami anjurkan dan kekuatan Kristen yang akan datang ini. Kekuatan Kristen itu akan mengatakan beberapa hal yang sama di sini. Kecuali mereka akan mengatakan kalau pemaksaan itu perlu. Kekerasan tidak apa-apa dalam pelaksanaan. Seperti kita lihat, barang siapa yang tidak menyembahnya akan dibunuh. Itu tindak kekerasan. Saya tidak melihat skenario apapun, di mana Kristus menunjukkan pemaksaan yang sama. Faktanya, itulah ciri khas iblis yang telah kita bicarakan di masa lalu. Jadi mari kita lanjutkan. Dalam pemahaman, dari mana konsep pemisahan gereja dan negara ini berasal, dan mengapa itu perlu dimulai? Dikatakan, selama abad pertama Masehi, para rasul, yang hidup di bawah kekaisaran Romawi kafir, mengajarkan rasa hormat dan ketaatan kepada kuasa pemerintah, selama ketaatan tersebut tidak melanggar hukum yang lebih tinggi atau ilahi, yang menggantikan yurisdiksi politik. Apakah prinsip ini masih ada sekarang? Tentu saja. Pasti.
Di antara para bapak gereja yang hidup dalam periode gereja ketika agama Kristen menjadi agama kekaisaran, penekanan atas keutamaan spiritual bahkan lebih kuat. Mereka bersikeras pada independensi gereja dan hak gereja untuk menilai tindakan penguasa sekuler. Dengan kemunduran kekaisaran Romawi di barat, otoritas sipil jatuh ke tangan satu-satunya kelas terpelajar yang tetap tinggal, yaitu gerejawan. Gereja, yang menjadi satu-satunya lembaga terorganisir, menjadi pusat kekuasaan duniawi serta kekuasaan rohani. Abad-abad berikutnya ditandai oleh perjuangan dramatis kaisar dan raja dengan para paus. Jadi, dikatakan pada satu baris sebelumnya, mereka mempersatukannya di bawah satu orang gereja dan negara. Dan segera setelahnya, perjuangan dramatis. Jadi kita dapat melihat langsung dari itu, sistem negara gereja tidak pernah bersifat positif. Bukan untuk rakyat pula. Dan bahkan untuk kaisar dan paus lainnya. Ada sebuah cerita, di mana saya percaya itu Raja Jerman atau mungkin Prancis. Harus berdiri di luar di musim dingin yang beku dan telanjang. Sebagai tanda penghinaan. Sehingga dia bisa masuk ke hadapan paus dan memohon bantuan untuk masalahnya. Jadi tingkat yang sama ini, paus melihat diri mereka sendiri dan mereka yang menganut sistem Katolik ini. Melihat paus sebagai di atas semua dewa, raja, presiden, perdana menteri di bumi. Karena itu bersifat otoritas spiritual, mengaku diberikan kepadanya oleh Tuhan. Dikatakan, konsep pemerintahan sekuler, sebagaimana diungkapkan dalam amandemen pertama Amerika Serikat, mencerminkan pengaruh pencerahan Perancis pada intelektual kolonial. Dan kepentingan khusus gereja-gereja mapan dalam melestarikan identitas mereka yang terpisah dan berbeda. Kaum Baptis, terutama, memegang pemisahan kekuasaan gereja dan negara sebagai prinsip kredo mereka. Jadi gereja Baptis, ini bukan doktrin gereja Advent hari ke-7. Gereja Baptis memahami perlunya pemisahan ini. Bahkan, kita akan melihat kutipan lain dari seorang Metodis sebentar lagi. Dikatakan, gelombang besar migrasi ke Amerika Serikat oleh Katolik Roma pada 1840-an. Mendorong penegasan kembali prinsip pemerintahan sekuler oleh legislatif negara bagian. Yang takut akan alokasi dana pemerintah untuk fasilitas pendidikan paroki. Jadi kita melihat di sini dengan cukup jelas bahwa konsep pemisahan negara gereja. Dan ini berasal dari Britannica, yang merupakan sumber informasi netral. Bahwa itu berasal langsung dari paus yang mendapatkan terlalu banyak kekuasaan. Kemudian bahkan mengakui bahwa pada tahun 1840-an, ketika Katolik Roma bermigrasi ke Amerika Serikat, bahwa upaya migrasi itu sebenarnya lebih jauh memperkuat kebutuhan atas pemisahan gereja dan negara. Karena orang-orang pada waktu itu, masih mengingat sepenuhnya sejarah gereja dan apa di baliknya. Dan jika Anda ingat di podcast sebelumnya, kita berbicara bahwa kepausan sebenarnya adalah sebuah kerajaan. Dan orang-orang yang beragama Katolik sebenarnya adalah bagian dari kerajaan mereka. Jadi ketika Anda memiliki imigrasi umat Katolik atau orang-orang yang menerima agama Katolik, Anda sebenarnya memiliki orang-orang dari rezim yang sama sekali berbeda dalam pemerintahan Anda. Itulah sebabnya mereka harus menjaga tetap agama dan negara benar-benar terpisah. Atau akan mulai ada garis kabur dan kemudian kerajaan Anda sekarang menjadi negara Katolik atau kepausan. Bagi orang-orang yang ingin melihat lebih banyak tentang itu dan melihat apa itu JFK. Dan perbedaan JFK dan Biden, keduanya ialah dua presiden Katolik Roma dalam sejarah. Anda harus melihat laporan nubuatan terbaru pada bulan Juli. Kita membahas Biden dan Mahkamah Agung memiliki masalah itu. Bahwa mereka pada dasarnya adalah perwakilan untuk raja asing. Itu seperti memiliki operator Cina atau Rusia yang duduk di kursi presiden dan Mahkamah Agung. Jadi yang tertarik dengan itu, silakan dicek. Dan saya ingin menambahkan, jika materi ini menarik minat Anda dan sepertinya penting untuk dipahami, sukai, berlangganan dan bagikan informasi ini sekarang. Itu membantu channel kami dan membantu menjangkau pemirsa baru. Dan bagi mereka yang benar-benar terberkati dan bersemangat membagikan informasi ini, tidak ada cara lebih besar untuk membantu kami, selain klik suka, langganan, berbagi dan komentar di bawah. Jadi saya ingin kembali, Mackenzie, ke seorang Protestan lain yang memahami persoalan ini. Dengan semacam mendefinisikan agama Kristen, baik antara versi Protestan atau versi Katolik. Dan mengapa penting untuk memahami negara gereja di masa lalu dan negara gereja yang akan datang nantinya. Dan yang satu ini, referensi yang sangat menarik.
Ini sebenarnya dari seorang uskup Metodis bernama Earl Cranston. Ini terjadi pada tahun 1916, dan bahkan sedikit lebih awal dari itu, dia membicarakan hal ini. Dan ini adalah seorang lain yang berbicara tentang pentingnya pemisahan gereja dan negara. Dan inilah kutipannya, misalkan ini harus dinyatakan sebagai negara Kristen. Dengan interpretasi konstitusional untuk efek itu. Apa artinya? Pertanyaan yang sangat bagus karena kita membicarakannya begitu banyak dalam politik saat ini. Tapi apa arti sebenarnya itu? Yah, dia memberitahu kita apa artinya. Manakah dari dua definisi kekristenan yang saling bertentangan yang diindikasikan oleh kata Kristen? Gagasan Protestan, tentu saja, karena di bawah sistem kita mayoritas berkuasa. Dan mayoritas orang Amerika adalah Protestan. Baiklah. Tetapi anggaplah bahwa dengan penambahan wilayah perbatasan tertentu. Dengan 12 juta lebih umat Katolik Roma. Pencaplokan beberapa pulau lagi dengan setengah lebih banyak. Dan tingkat imigrasi yang sama seperti sekarang, mayoritas beberapa tahun berikutnya akan menjadi Katolik Roma. Jadi dia berkata, baik, tidak apa-apa sekarang. Karena semua Protestan dan semua menginginkan nilai-nilai Protestan. Itu sebabnya kita meninggalkan Eropa. Tapi dia mengatakan jumlah imigrasi umat Katolik yang datang ke Amerika, mayoritas akan menjadi Katolik. Jadi jika kita menjadi mayoritas, siapa yang mendefinisikan apa aturan agama Kristen itu? Pada akhirnya Katolik itulah yang mayoritas. Sekarang dia melanjutkan. Siapa yang sejenak meragukan bahwa Paus yang berkuasa akan mengambil kendali atas undang-undang dan pemerintahan? Jadi sekarang, untuk beberapa alasan, kita memiliki waktu yang sulit untuk percaya bahwa jika Paus mendapat akses ke undang-undang dan pemerintah, bahwa dia tidak akan memaksakan hukum ini. Kita berpikir, tidak, itu abad kegelapan. Tetapi kita melihat di sini bahwa saat ini mereka mengatakan, tidak ada keraguan. Tidak ada yang akan mempertanyakan bahwa Paus akan melakukan ini. Dia akan mengatakan dengan penuh keyakinan dan konsistensi, ini adalah negara Kristen. Itu begitu diklaim sejak awal dan dinyatakan bertahun-tahun yang lalu. Mayoritas dahulu mendefinisikan apa itu kekristenan. Mayoritas akan mendefinisikan sekarang apa itu kekristenan sekarang dan yang kedepannya. Mayoritas itu adalah Paus. Jadi ada pembicaraan persis apa yang telah kami bicarakan di sini. Bahwa kita harus berhati-hati karena kita mungkin memiliki niat baik. Tetapi itu tidak berarti bahwa apa yang kita lakukan karena kita punya niat baik adalah hal yang benar. Dan saya bisa katakan, sementara kutipan ini menjelaskan kondisi yang mereka pahami pada saat itu. Ia akhirnya tidak sepenuhnya benar dalam hal umat Katolik menjadi mayoritas. Tetapi sebenarnya tidak perlu umat Katolik menjadi mayoritas, bukan? Anda hanya perlu mereka menjadi cukup signifikan secara statistik, di mana Anda dapat menempatkan mereka dengan strategis di posisi kekuasaan tinggi pemerintahan. Dan itulah yang kita lihat. Ketika Anda melihat mayoritas umat Katolik dalam posisi kekuasaan tinggi pada hari ini, itu melebihi pengaruh Protestan secara signifikan. Bahkan, sekarang, urutannya ialah Katolik, Yahudi, dan Protestan. Itulah urutan 1, 2 dan 3 atas pengaruh pada susunan yudisial dan legislatif Amerika Serikat. Jadi sementara dia mengatakan bahwa, definisi kekristenan apa yang akan kita gunakan? Nah, umat Katolik, kepausan khususnya, dan para paus telah bekerja sangat-sangat keras. Agar melalui sistem pendidikan mereka, sistem pendidikan Jesuit, untuk melatih pikiran orang muda dalam asuhan Katolik, terlepas dari latar belakangnya. Saya punya keluarga yang masuk sekolah Jesuit meskipun mereka menyebut diri mereka Protestan. Dan yang terjadi di ujungnya ialah orang-orang muda tidak tahu, tidak lebih bijak, terhadap apa yang terjadi pada pola pikir dan pandangan mereka. Tetapi kemudian mereka keluar dan sepenuhnya siap mendukung ajaran sosial Katolik dan doktrin Katolik, entah mereka sepenuhnya sadar atau tidak. Dan itulah tepatnya apa yang kita lihat hari ini, di mana aspek legislatif dari pemerintah. Sekarang kebanyakan orang Katolik Roma dan memerintah mendukung posisi Katolik tersebut. Dan kemudian, seperti Anda katakan, kita tidak perlu secara teknis mayoritas lagi. Terutama karena setiap orang memiliki pola pikir oikumene ini. Jadi kita semua sama, kita semua Kristen, semuanya baik. Sebenarnya tidak ada perbedaan besar. Dan tidak ada lagi yang mempelajari Alkitab mereka. Tidak ada yang mengerti apa arti Protestanisme.
Jadi seorang Katolik adalah seorang Lutheran, adalah seorang Advent, adalah seorang Baptis, adalah semuanya. Karena kita adalah satu keluarga besar Kristen yang bahagia. Dan sayangnya, orang-orang yang paling banyak dalam posisi kekuasaan adalah umat Katolik. Dan kami pada dasarnya mengatur hal tersebut, agar itu terjadi. Sebab orang-orang Protestan hanya berkata, "Oh, kita perlu Tuhan lagi di negara ini." Pada dasarnya begitu saja, tetapi umat Katolik sangat strategis. Mereka sangat berprinsip, mereka memiliki tradisi mereka dan mereka mengikuti tradisi mereka, secara alkitabiah, dengan kaku, maksud saya. Tetapi orang-orang Protestan tidak seperti itu. Jadi kita punya pola pikir oikumene ini. Dan kata Katolik berarti universal. Gereja Katolik Roma, itu berarti gereja universal. Dan itulah yang mereka coba lakukan, dan itulah yang telah mereka lakukan dengan sangat sukses sejauh ini. Dan orang-orang akan berkata, berarti kita harus mengharapkan pengaruh Katolik berlanjut. Tetapi sebenarnya, Protestanlah yang akhirnya mengambil alih pemerintahan. Tapi apa yang tersisa dari Protestanisme pada saat itu? Itu hanya akan menjadi doktrin Katolik Roma yang berpakaian Protestan. Mereka telah menerima seluruh doktrin. Itu benar. Jadi kita bahkan mungkin melihat pergeseran orang berkata, "Oh, mari kita menjauh dari hakim-hakim Mahkamah Agung Katolik dan Presiden Katolik ini." Tetapi tepat di belakangnya ialah orang-orang Protestan, seperti Neil Gorsuch, yang menyebut dirinya episkopal. Namun belajar dan tumbuh dengan doktrin sosial Katolik, ketika Anda melihat gereja itu sangat Katolik dalam sistem kepercayaannya. Tetapi menyebut dirinya Protestan. Dan saya pikir Anda menyebut poin yang bagus sebelumnya, Mackenzie, yaitu apa yang mereka proteskan? Tidak ada yang protes lagi. Tidak ada yang mengerti dari mana istilah Protestan berasal dan mengapa Anda perlu memprotes. Sampai pada titik, kita Protestan mengatakan, mari kita satukan gereja dan negara. Jadi mari kita kembali ke sejarah dan melihat apa hasil dari sistem negara gereja lama ini. Dan saya pikir kita akan melihat bahwa itu melukiskan gambar yang cukup suram. Tetapi juga sangat menceritakan tentang apa yang akan terjadi di masa depan kita. Jadi mari kita baca kutipan ini dari History.com, sumber netral sekuler lainnya. Dikatakan, setelah jatuhnya Roma, tidak ada satupun negara atau pemerintah yang menyatukan orang-orang yang tinggal di benua Eropa. Sebaliknya, Gereja Katolik menjadi institusi paling kuat pada periode abad pertengahan. Itu tidak mengherankan. Kebanyakan orang harusnya tahu inkuisisi dan perang salib. Dan banyak dari periode sangat berdarah berbasis agama ini, reformasi, periode penganiayaan yang kejam. Didefinisikan sebagai periode waktu di mana gereja Katolik memegang kuasa besar ini seperti dikatakan Wahyu 13. Periode binatang pertama ini, sebelum menerima luka mematikannya, atau dengan kata lain, kekuatannya diambil. Jadi dikatakan, para raja, ratu dan pemimpin lainnya memperoleh sebagian besar kekuasaan mereka dari aliansi mereka dengan gereja dan perlindungan gereja. Itu sangat menarik karena salah satu kekuatan itu adalah mahkota Inggris. Mahkota Inggris dipinjamkan, pada dasarnya, kekuasaan dan sumber daya dari Vatikan. Di mana era ini mewakili periode waktu yang sama. Saya percaya itu di abad ke-16 atau ke-15. Bahwa kepausan mengizinkan keluarga penguasa Inggris untuk mempertahankan gelar dan mahkota mereka. Tapi mereka bisa begitu, mereka hanya memperoleh kekuatan mereka dari aliansi dan perlindungan gereja. Dan itulah yang akan terjadi, yaitu keseluruhan tatanan dunia baru. Kebanyakan orang yang membicarakan hal ini sebenarnya tidak tahu intinya. Mereka tidak tahu bahwa seluruh satu tatanan dunia akan menjadi satu sistem Katolik. Itu akan menjadi ini, lalu pada akhirnya, itu akan menjadi penyembahan setan dan sistemnya dan pemerintahannya. Dan saya mau katakan, para raja, ratu dan pemimpin lainnya dari abad pertengahan. Sekarang adalah presiden, perdana menteri, menteri keuangan dan orang-orang politik lainnya. Namun Anda melihat hal yang sama persis. Para pemimpin itu telah memperoleh banyak kuasa mereka dari aliansi mereka dan perlindungan gereja. Itu sebabnya kebanyakan dari mereka Katolik Roma. Prinsipnya sama, mereka mungkin bukan raja dan ratu lagi, tetapi mereka penguasa rakyat. Dan dalam beberapa podcast pertama kita, kami menunjukkan bahwa banyak dari antara mereka adalah Luciferian.
Jadi fakta bahwa mereka akan memaksakan hal-hal untuk menyembah Lucifer, seharusnya tidak mengejutkan kita. Tapi silakan, lanjutkan. Jadi mari kita lanjutkan untuk melihat sistem negara gereja lama ini. Cukup jelas bahwa sumber sekuler mengatakan bahwa kebanyakan kekuasaan abad pertengahan harus memiliki semacam aliansi dengan gereja, jika tidak mereka langsung dianiaya oleh gereja. Pada tahun 800 misalnya, atau Masehi. Pada tahun 800 Masehi, Paus Leo ketiga menunjuk Raja Frank Charlemagne, Kaisar Romawi. Yang pertama sejak jatuhnya kekaisaran itu lebih dari 300 tahun sebelumnya. Seiring waktu, wilayah Charlemagne menjadi Kekaisaran Romawi Suci. Satu dari beberapa entitas politik di Eropa yang minatnya cenderung selaras dengan kepentingan gereja. Orang-orang biasa di seluruh Eropa harus memberi persepuluhan, memberikan uang 10% dari penghasilan mereka setiap tahun kepada gereja. Pada saat yang sama, gereja sebagian besar dibebaskan dari pajak. Kebijakan-kebijakan ini membantunya mengumpulkan banyak kekuasaan dan uang. Jadi di sini, seiring sistem gereja dan negara terbentuk, penganiayaan terhadap orang-orang meningkat. Hak mereka berkurang, tetapi mereka juga harus memberi kepada gereja, yang dibebaskan dari pajak itu sendiri. Jadi itu pada dasarnya memicu munculnya kekuatan penganiaya ini. Dan jika Anda tidak setuju dengan itu, Anda sebaiknya memberikan 10% pada saat itu. Sebab tak ada yang bisa menghentikan mereka, untuk menyeret Anda keluar dari rumah, menggantung Anda di tiang dan membakar Anda. Dan kemudian kita melihat bagaimana mereka membangun katedral-katedral yang menakjubkan ini dengan biaya yang saat ini akan menelan biaya jutaan atau bahkan miliaran dolar untuk membuat semua bangunan menakjubkan ini. Benar sekali, mereka adalah organisasi terkaya di dunia. Dan sebagian besar karena real estate yang mereka miliki dan kualitas real estate tersebut. Yang terbuat dari logam mulia, bahan batu berkualitas tinggi, dan keahlian pengerjaan terbaik di planet ini. Jadi mari kita lanjutkan melihat artikel Deseret ini. Ada artikel lain di sini yang memberi kita gambaran tentang seperti apa periode waktu ini dalam sistem negara gereja lama ini. Mayoritas orang abad pertengahan di mana mereka tidak dapat membaca Alkitab adalah karena sejumlah alasan. Pertama, mereka umumnya tidak tahu cara membaca sama sekali. Itu terjadi karena kepausan tidak tertarik bila orang membaca untuk diri mereka sendiri, membaca dan menulis sendiri. Bahkan jika mereka memiliki literasi dasar, sebagian besar tidak tahu bahasa Latin. Akhirnya, bahkan jika mereka bisa membaca Latin, biaya Alkitab setara hari ini adalah 10.000 hingga 20.000 dolar. Untuk membeli Alkitab, Sedikit mahal. itu sangat mahal, kecuali bagi orang yang sangat kaya. Jadi yang tercerahkan, yang diterangi, yang kita lihat di belakang uang dolar, piramida dengan batu penjuru terpisah, itulah mereka yang diterangi. Ini pasti yang sangat kaya saat itu yang akan memiliki akses. Maksud saya, itu seperti simbol status kalau Anda mempunyai Alkitab. Dan simbol status yang lebih besar lagi jika Anda bisa membacanya sendiri. Itulah orang-orang level atas. Bagaimana kemudian, artikel berlanjut, bagaimana kemudian orang-orang Kristen biasa abad pertengahan menemukan Alkitab? Mereka mendengarnya dibacakan, umumnya oleh seorang imam atau biarawan. Kemudian itu jelas akan ditafsirkan melalui lensa biarawan atau imam. Yang secara terbuka mengatakan bahwa tradisi lebih tinggi daripada Alkitab. Jadi sekarang ada masalah, bahkan dalam mendengar Alkitab. Dan bayangkan sekarang, para imam dan biarawan ini, siapa kesetiaan pertama mereka? Terikat kepada siapa? Paus. Benar. Jadi jika mereka dikendalikan oleh seorang paus yang mereka lihat sebagai tuan yang berkuasa, bahkan di atas kitab suci itu sendiri. Bagaimana hal itu akan mempengaruhi penafsiran mereka terhadap kitab suci? Dalam menjelaskannya kepada orang-orang pada saat itu jelas akan sangat condong ke arah Paus menjadi Tuhan Raja yang layak disembah. Artikelnya berlanjut. Bagian terpenting dari pertemuan Katolik abad pertengahan akhir adalah misa atau ekaristi. Atau apa yang oleh anggota Gereja Yesus Kristus Mormon menyebutnya sakramen. Jadi gagasan bahwa Anda harus berpartisipasi dalam misa, di pusat misa adalah ekaristi. Kita dapat buat satu episode, dan mungkin harus, pada titik tertentu tentang mengapa ekaristi merupakan kekejian. Tapi mari kita lanjutkan. Elemen terpenting kedua, bagaimanapun, adalah lesio pembacaan atau ceramah. Yaitu pembacaan Alkitab Latin secara lisan kepada jemaat gereja. Dan mereka kadang masih melakukan ini sekarang. Mereka hanya membaca Alkitab bahasa Latin dalam misa. Dan orang-orang hanya duduk, tanpa tahu apa yang mereka katakan sama sekali. Nah,
Bagaimana itu bisa membangun umat, dengan tulisan dalam bahasa yang tidak ada lagi? Dan kebanyakan orang tidak mengerti, bahkan saat itu, terutama mereka tidak mengerti. Jadi, dalam arti yang nyata, orang-orang buta huruf pergi ke gereja untuk mendengar Alkitab dibacakan bagi mereka. Selain itu, ajaran dan cerita Alkitab sering diceritakan ulang dalam segala macam keadaan, formal dan informal. Jadi saya pikir yang kita dapatkan dari ini adalah kepausan yang pernah dibentuk sebagai sistem negara gereja. Menempatkan dirinya di antara pribadi dan Alkitab. Mari kita ulangi lagi, mereka berdiri di antara pribadi dan Yesus Kristus. Karena sesungguhnya, Alkitab adalah wahyu tentang Yesus Kristus dalam keseluruhannya, bukan? Mereka menjadi perantara, atau frasa yang mereka gunakan, mediator. Sekarang mereka memiliki banyak mediator. Dan dalam proses mediasi ini, mereka membuat Anda melakukan hal-hal seperti pengakuan. Mereka membuat Anda melakukan hal-hal seperti misa dan ekaristi. Mereka membuat Anda membayar indulgensi untuk dosa-dosa masa depan. Berurusan dengan doktrin tentang purgatori dan neraka. Semua berdiri di antara Kristus dan pribadi, yang sudah jelas Kristus adalah perantara antara Allah dan manusia. Antara Bapa dan umat manusia. Dan di sini, kepausan datang bahkan di depan Kristus dan berkata, "Hei, akuilah padaku." Ketika Yesus berkata, "Dialah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa, datang kepadaku." Jadi apa yang kita lihat adalah sistem ini tidak hanya menekan kebebasan individu dan bahkan berpikir, tetapi sebenarnya berusaha untuk berdiri di antara Anda dan keselamatan. Dan hari ini Anda akan menemukan bahwa masih ada praktik umum dalam pengakuan dosa kepada imam. Yaitu orang-orang tidak sempurna yang tidak punya kuasa untuk membebaskan Anda dari dosa. Tetapi juga melalui pemujaan orang-orang kudus. Beberapa tahun terakhir ada yang memberitahu saya bahwa mereka berdoa kepada semua jenis orang-orang kudus ini. Untuk membantu mereka melalui perjuangan pandemi dan hal-hal lain yang muncul selama waktu itu. Dan saya selalu bertanya-tanya, mengapa Anda tidak langsung saja kepada Yesus? Mengapa Anda tidak minta bantuan Yesus? Mengapa Anda pergi ke orang-orang kudus? Yang hanya menjadi orang kudus dalam banyak pengertian karena pendewaan atau pemujaan terhadap paus. Yang mengkanonisasi mereka atau membawa mereka ke dalam kesucian melalui pernyataannya. Yang sekali lagi, saya pikir Tuhan tidak bermaksud ada orang yang menyatakan seseorang orang kudus atau tidak. Karena kita tidak dapat melihat hati, pikiran, dan semua aspek itu. Jadi saya pikir cukup aman untuk mengatakan bahwa sistem negara gereja lama adalah sistem supresif. Yang mencegah Anda menerima keselamatan di dalam Kristus saja melalui firman saja. Bertentangan dengan apa yang Yesus katakan bagaimana kita harus berdoa. Dia berkata kita harus berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Dan jika Anda melihat banyak versi Alkitab baru juga, yang dibuat dengan cara yang sama oleh Luciferians. Tapi itu topik lain yang berbeda. Mereka menghapus kata, yang di surga. Yesus juga mengatakan, jangan menyebut siapapun di bumi ini, selain ayah kandungmu, dengan sebutan Bapa. Dan itu persis yang dilakukan gereja Katolik. Anda memanggil semua imam itu Bapa. Dan Anda dapat berdoa kepada mereka, kepada orang-orang kudus, kepada semua orang ini. Tetapi Alkitab mengatakan, Bapa kami yang ada di surga. Dan ya, itu cukup menentukan sebab itu Bapa yang di surga. Karena itu jelas berarti bukan Bapa imam yang ada di bumi. Dan itu akan mendiskualifikasi dia dari menerima itu. Tetapi sekali lagi, itulah yang mereka coba lakukan yaitu memisahkan Anda dari sumber langsung. Itu salah satu yang sungguh memukul saya saat saya membacanya. Jangan panggil siapapun Bapa di surga. Saya bahkan tidak bisa, ketika melihat nama seorang imam muncul dan ada gelar FR, sebelum namanya. Saya bahkan tidak bisa mengucapkannya, bahkan membacanya. Saya lewatkan saja, karena itu adalah tanda bahwa kepausan dan keimamatan itu sendiri yang kepausan didirikan sama sekali tidak sah. Karena tidak seorang pun yang memahami Alkitab dan memahami besarnya. Menyebut seseorang sebagai Bapa rohani Anda di bumi melalui lensa Alkitab, akan pernah menyebut seseorang sebagai Bapa mereka dalam arti rohani, apalagi memanggil paus, Bapa suci. Tidak ada yang kudus dan baik kecuali Tuhan. Jadi dengan mengambil gelar Bapa Suci, ia secara harfiah menyebut dirinya Tuhan. Itu seharusnya menjadi masalah besar bahkan bagi umat Katolik. Itu baris pertama dari doa yang Yesus berikan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Yang berarti kudus. Jadi,
Bapa Suci, itulah tepatnya bagaimana mereka memanggilnya. Dan bagi banyak orang mereka begitu nyaman, mereka begitu terbiasa dengan hal tersebut. Dan banyak orang yang tidak ingin menyinggung perasaan siapapun dan kami tentu saja tidak ingin menyinggung perasaan orang lain. Tetapi jika kami menyinggung demi kebenaran, maka itu antara orang yang tersinggung dan Tuhan, bukan urusan kami, bukan? Jadi apa yang kita lihat di sini adalah bahwa seluruh konsep pemisahan gereja dan negara berasal dari kepausan yang memiliki terlalu banyak kekuasaan dalam sistem negara gereja. Hasil dari sistem lama di mana Anda tidak bisa membaca, Anda tidak bisa menulis, tidak bisa memahami Alkitab sendiri. Anda tidak mampu membeli Alkitab. Anda hanya bisa mendapatkannya melalui imam Anda yang telah, pada dasarnya, dicuci otak untuk percaya bahwa Paus adalah Tuhan. Dan prinsip-prinsip tradisi menggantikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam kitab suci, yaitu firman Tuhan. Tapi mari kita tinjau sedikit tentang apa yang dialami orang lain dalam pola pikir prinsip agama yang dipaksakan. Sebab itulah sebenarnya penyatuan gereja dan negara. Ini tentang prinsip-prinsip agama yang dipaksakan. Dan kita memiliki contoh dari beberapa di dalam Alkitab dan kita akan segera membahasnya. Namun, bagaimana dengan teman-teman Daniel di kitab Daniel? Daniel dan teman-temannya. Nah, hanya teman-teman Daniel dalam hal ini, tidak sujud menyembah pada patung emas Nebukadnezar. Anda ingat itu? Dan itu hampir kata demi kata dari Wahyu 13, jika Anda melihatnya. Karena dikatakan, ada patung yang didirikan dan mereka harus menyembah patung itu atau mereka akan dibunuh. Ini adalah situasi bayangan dan penggenapan yang sama yang kita lihat. Kita melihat contoh dalam Alkitab dan itu akan terjadi lagi. Tidak ada yang baru di bawah matahari, semuanya hanya mengulangi. Jadi Anda benar bahwa tidak ada hal baru di bawah matahari. Dan saya melihat banyak orang Kristen saat ini yang tidak ingin membaca Alkitab mereka. Atau mereka hanya ingin membaca perjanjian baru. Karena perjanjian lama adalah tentang Yudaisme, ketinggalan zaman, Tuhan yang marah, semua hal itu. Tapi itu semua satu cerita. Anda tidak dapat memisahkan keduanya tanpa kehilangan konteks dan koneksi. Jadi teman-teman Daniel tidak sujud menyembah. Saya mendorong orang kembali membaca skenario yang mereka hadapi karena skenario itu akan terjadi lagi. Dan ketika Anda melihatnya, Anda melihat ada sejumlah besar petinggi di pemerintahan. Bayangkan jika Anda orang Amerika, Anda mengerti. Bayangkan itu adalah presiden, wakil presiden, semua kongres, semua DPR, semua jenderal petinggi militer. Semua pembantu top ini, semua orang yang bisa Anda pikirkan, semua orang top di sana. Dan hanya ada 3 orang dari ratusan yang tidak sujud menyembah patung ini. Dan mereka tahu dengan melakukannya, itu akan mengorbankan nyawa mereka, tetapi mereka tetap lakukan. Itu akan menjadi prinsip yang hampir sama persis yang akan kita hadapi lagi. Ya, sekarang sudah beberapa ribu tahun yang lalu, contohnya, tetapi prinsipnya persis sama. Dan aspek penyembahan yang dipaksakan dan kemampuan seseorang untuk berdiri dalam iman. Meskipun ada kemungkinan kehilangan nyawa mereka, semua itu akan persis sama. Ya, kita memiliki hal yang sama terjadi dalam Wahyu 7. Wahyu 13, Wahyu 14. Semua ini terikat bersama bicara tentang hal yang sama. Kita memiliki sekelompok orang yang dirujuk, 144.000. Yang tidak akan sujud menyembah dan yang memberikan pekabaran 3 malaikat ini mengatakan, "Hei, jangan menyembah binatang itu, jangan ikuti sistem itu, pisahkan dirimu." Dan mereka akan dianiaya karena itu. Dan kita dengan cepat melihat beberapa contoh lainnya. Daniel di Gua Singa, dia dihukum mati pada dasarnya. Dia tidak mati karena Tuhan menyelamatkannya. Tetapi dia dijatuhi hukuman mati dengan dilemparkan ke Gua Singa karena berdoa. Dan dia tidak mengubah perilakunya. Dia terus melakukan hal yang sama yang dia lakukan setiap hari. Undang-undang berubah, dan itu dilakukan secara khusus untuk membuat Daniel terbunuh. Firaun berusaha membunuh orang-orang Yahudi karena meninggalkan Mesir untuk menyembah Tuhan. Dan umat sisa pada akhirnya akan dibunuh sebab mereka akan menyembah Tuhan dan bukan patung yang didirikan. Jadi kita melihat Alkitab telah menulis banyak tentang prinsip agama yang dipaksakan. Dan dalam setiap skenario, apakah itu Nebukadnezar atau saya pikir yang Gua Singa, itu Raja Media. Darius, ya. Kemudian orang-orang Yahudi yang keluar. Seperti, setiap contoh menunjukkan bahwa sisi lain. Apakah itu Firaun, Nebukadnezar atau siapapun itu, melakukan pekerjaan iblis, yang berarti memaksakan penyembahan keagamaan. Dan kita melihat bahwa itu tidak pernah menjadi kehendak Tuhan untuk memaksakan prinsip agama.
Itu selalu harus dilakukan oleh kasih dan kehendak bebas. Ya, Jadi itu membawa kita ke fase berikutnya. Yaitu kita tahu seperti apa sistem negara gereja yang lama. Kita tahu asalnya, kita tahu Alkitab tidak menganjurkan prinsip agama yang dipaksakan. Bahkan jika, katakanlah Anda dan saya ingin menerapkan 10 perintah Tuhan di mana-mana. Itu tujuan mulia, kami ingin orang-orang hidup dengannya. Tapi begitu kami beralih ke pemaksaan, kami sekarang bekerja untuk iblis. Dan itu harus menjadi pemicu yang jelas bagi siapapun yang menyaksikan. Bahwa unsur pemaksaan, bahkan jika prinsip-prinsipnya tampak benar. Jika ada pemaksaan di sana atau memaksa hati nurani melawan keinginan sendiri, Anda bekerja untuk naga pada tahap itu. dan di sanalah, bahkan dalam perintah-perintah, Tuhan membuat perbedaan. Dia memiliki 4 yang pertama adalah untuk Tuhan, 5 yang terakhir untuk sesama manusia. Itulah sebabnya di pemerintahan, kita mempunyai, jangan membunuh orang, jangan mencuri dari orang. Kita memiliki semua hukum ini. Lantas, mengapa kita harus melakukan itu dan bukan yang kepada Tuhan? Karena itu adalah antara sesama manusia. Tetapi bagian yang untuk Tuhan, itu harus menjadi sesuatu yang secara pribadi harus Anda pilih. Dan kebebasan memilih diberikan Yesus ketika Yesus mati, Dia mengizinkan Anda untuk melakukannya. Dia mengizinkan Anda, dan masih mengizinkan Anda untuk memilihnya. Tetapi Dia tidak akan memaksa Anda. Meskipun Dia mati untuk Anda, Dia tidak akan memaksa Anda untuk menerima karunia cuma-cuma itu. Dia akan tetap mengizinkan kita untuk memilih. Jadi ada unsur pengorbanan Yesus yang mengangkat kehendak bebas Anda. Dia mati bagi kemampuan Anda untuk memilih. Ketika Dia, Tuhan Pencipta, Raja Alam Semesta, Dia bisa saja memaksa. Dia bisa saja memaksa Lucifer dari awal. Untuk pada dasarnya dimusnahkan dan tidak melalui semua ini, tetapi Dia tidak melakukannya. Dan saya sangat menghormati apa yang Tuhan lakukan di sana, karena di hadapan semua kuasa, Dia masih memilih kehendak bebas dan kasih daripada paksaan. Mengapa itu harus berbeda hari ini? Dan sekarang ketika kita melihat sistem tatanan dunia baru, hal-hal akan dipaksakan, dan itu akan dipaksakan. Oleh apa yang Alkitab katakan sebenarnya adalah 3 kekuatan utama. Dan itu dikatakan dalam Wahyu 16 jika Anda ingin membacanya. Ya, jadi ini 3 kekuatan utama yang kita sebagai orang Kristen, sebagai warga dunia, perlu waspadai. Kami telah memberitahu bahwa akan ada sistem penyembahan paksa. Siapa di baliknya? Wahyu 16 ayat 13. Katanya, dan aku melihat 3 roh najis yang menyerupai katak. Kita akan berbicara nanti tentang apa arti katak, mungkin di podcast lain. Tetapi untuk saat ini, aku melihat 3 roh najis yang menyerupai katak keluar dari mulut naga, setan, kita tahu. Keluar dari mulut binatang, yaitu kepausan dengan paus sebagai kepalanya. Dan dari mulut nabi palsu, yang telah kita identifikasi dengan cepat, tanpa menafsirkannya secara eksegesis. Apakah nabi palsu itu? Itu adalah Protestantisme Amerika. Ayat 14 berlanjut. Dikatakan, itulah roh-roh setan. Jadi apakah kita punya pertanyaan? Ini bukan Matt dan Mackenzie menghantam Protestanisme dan Katolik. Tetapi, Matt Mackenzie mencoba memberitahu orang-orang, tepat apa yang Alkitab coba katakan. Tetapi dengan cara yang lebih menarik. Karena banyak orang tidak menghabiskan banyak waktu dalam firman sebagaimana mestinya. Tetapi Alkitab tidak berbasa-basi. Ini adalah roh-roh setan. 100%. Dan ini bukan dugaan. Ini bukan sekedar asumsi. Kitab Wahyu dapat terlihat menakutkan dan dapat terlihat rumit dan sulit dimengerti. Tetapi jika Anda mempelajarinya secara perlahan-lahan, dan semoga di beberapa episode selanjutnya, kami akan dapat menguraikan beberapa di antaranya dengan lebih detail. Sebenarnya, kami akan mengeluarkan video, dan mungkin ini tempat yang baik untuk menyampaikannya. Yaitu tentang Amerika dalam nubuatan. Hanya video pendek, sungguh menjelaskan secara sederhana bagaimana Amerika menggenapi nubuatan. Jadi nantikan, jika Anda berlangganan dan suka, maka Anda akan mendapat pemberitahuan segera setelah keluar. Karena kami hampir menyelesaikan proyek kecil itu. Namun ketika Anda melihat simbol-simbol ini, Anda tinggal membaca Alkitab dan melihat di mana itu digunakan. Maka kemudian Anda dapat memahami katak, roh, binatang, nabi palsu, semua hal ini. Dan Anda bisa belajar sendiri. Anda hanya perlu Alkitabmu. Konkordansi membantu karena Anda dapat mencari kata-kata dan memahaminya sepenuhnya sendiri. Anda tidak perlu orang untuk memberitahu Anda, ini bukan dari manusia.
Ini adalah Alkitab. Alkitab berbicara baris demi baris. Demikian tertulis untuk belajar. Di sini sedikit, di sana sedikit. Jadi di sini, dikatakan bahwa akan ada 3 unsur yang akan berada dalam sistem tatanan dunia baru ini. Dan kata-kata yang akan keluar ini. Kemudian dikatakan dalam ayat 14, baru saja kita baca, itulah roh-roh setan. Jadi itu hal yang menakutkan, karena ini bukanlah roh Tuhan. Dan jika kita akan mulai melihat roh-roh setan muncul dan melakukan banyak hal serta mukjizat. Itu bukan Amerika yang sama yang kita lihat sekarang atau yang telah kita lihat ketika itu didirikan. Tidak. Dan saya menghargai bahwa Alkitab memberi kita begitu banyak detail jika kita memilih untuk menjelajahinya. Jadi kita tahu bahwa 3 entitas ini bahwa mereka adalah roh-roh iblis. Dan apa yang mereka lakukan ketika ketiganya berkumpul akhirnya? Mereka pergi, ayat 16. Oh maaf, ayat 14 dalam Wahyu pasal 16, kita lanjutkan. Dikatakan, begitu mereka berkumpul, mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka bersama. Itu sesingkat yang bisa kita dapatkan dalam kerangka memahami apa tujuannya ketika ketiganya berkumpul. Dan kita tahu dalam keterangan 2 atau 3 saksi, kebenaran didirikan. Mari kita pergi ke Wahyu 17 ayat 13 yang berkata, oke, kita lihat pasal 16 katakan, ketiganya akan berkumpul. Dan mereka akan mengumpulkan semua raja di bumi dan seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka bersama. Kemudian Wahyu 17 ayat 13 mengatakan, begitu mereka melakukan ini, mereka akan memiliki satu pikiran. Dan begitu mereka satu pikiran, semua orang di dunia memiliki prinsip dasar yang sama tentang apa yang harus dilakukan. Mereka memberikan semua kekuasaan dan kekuatan kepada binatang itu. Yang berarti, begitu semua orang memiliki satu pikiran ini. Mari kita kembali ke Wahyu 13 dan apa yang dikatakan di sana? Dikatakan, bahwa semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu harus dibunuh. Dapatkah Anda bayangkan pada tahap ini di mana kita hidup dan kita bertumbuh? Ada mandat di mana sekelompok kecil orang benar-benar dikejar dan dibunuh karena apa yang mereka yakini. Dan seluruh dunia satu pikiran tentang hal itu dan berkata, ya, mari kita lakukan itu, itulah yang akan terjadi di sini. Dan itu hampir tak terduga bagi saya, meskipun saya mengerti dan percaya bahwa ini benar. Tapi lucunya, ketika kita melihat itu, jadi kita memiliki ini seperti, ini sangat jelas. Dan hampir semua pasal dari Wahyu menunjuk pada satu peristiwa yang sama ini. Karena seluruh Alkitab mengarah ke puncak dari akhirnya. Dan kita sangat dekat dengan akhir, kita percaya. Dan kita memiliki sistem tatanan dunia baru ini di semua pasal, kita melihat ini akan terjadi. Kita melihat Wahyu 13, kekuatan-kekuatan ini berkumpul. Wahyu 14 adalah pekabaran untuk melawan kuasa-kuasa tersebut agar tidak mempercayai mereka. Wahyu 15 adalah kelanjutan dari bagaimana semua hal ini telah terjadi pada tahun 1798 dan seterusnya. Dan kemudian ada pasal 16, yang berbicara tentang persatuan 3 serangkai ini. Dari kuasa-kuasa ini, naga, binatang dan nabi palsu. Kemudian pasal 17 hal yang sama persis. Jadi tema ini sedang didorong seluruhnya ke sini dan itu seperti yang Anda katakan. Bagaimana kita bisa percaya bahwa di Amerika kita akan berkeliling mengejar orang dan mencoba membunuh mereka? Mengapa? Karena tidak mengikuti sistem. Tetapi Anda harus ingat bahwa mereka mengkondisikan orang untuk memahami orang-orang ini secara berbeda. Orang-orang ini akan dipandang berbahaya. Berbahaya bagi masyarakat, berbahaya bagi dunia secara keseluruhan bagi bersama. Jadi itu tidak akan seperti, oh, ada sedikit orang-orang ramah ini dan kita ingin membunuh mereka hanya untuk bersenang-senang saja. Ini akan dimasukkan ke dalam terang yang sama sekali berbeda. Karena kita memiliki, sekarang, ini mungkin sedikit keluar dari jalur. Tapi mungkin saya akan sebutkan, di pasal yang sama, Wahyu 16 yaitu malapetaka yang akan menimpa dunia. Dan akan ada kehancuran, akan ada hal-hal yang terjadi. Mereka kemudian akan mengambil situasi itu dan berkata, bagi orang-orang yang tidak ingin mengikuti sistem. Oh, semua hal ini terjadi karena mereka. Mereka menghancurkan ini, mereka melakukan hal-hal buruk ini. Merekalah yang menyerukan agar semua malapetaka ini terjadi. Seandainya saja kita bisa menyingkirkan orang-orang ini, surga di bumi akan terjadi. Yang pada dasarnya adalah rencana, itu rencana setan. Bahwa surga sebenarnya ada di sini, Tuhan datang ke sini, kita tidak akan naik ke surga.
Bahwa surga akan diciptakan melalui sistem tatanan dunia baru ini, gerakan oikumene ini. Dan itulah yang mereka coba lakukan. Tuhan akan muncul, setan akan muncul sebagai malaikat terang. Sekarang, mungkin sudah kelewatan, tetapi kita akan membahas hal ini di podcast mendatang. Tapi ini adalah hal-hal yang sangat penting yang perlu kita bicarakan. Dan membantu orang di luar diri kita memahami hal-hal ini. Karena kembali ke kutipan itu, di mana tidak ada yang akan percaya bahwa apa yang kami katakan ini adalah benar. Atau bahwa pergeseran ini datang ke Amerika. Anda akan katakan ini tidak masuk akal dan tidak mungkin. Tetapi faktanya bukan hanya itu mungkin, tetapi itu akan terjadi. Dan satu-satunya cara kita dapat bersiap adalah memahami dari mana kita mendapatkan informasi ini untuk memulai. Karena itu juga memberitahu Anda cara mengelola dan menangani hal-hal ini. Itu termasuk pekabaran kesehatan dalam menjaga tubuh dan pikiran Anda baik, mampu menerima Roh Kudus Allah. Ini termasuk pekabaran tinggal di pedesaan yang dapat menyediakan bagi diri Anda sendiri dengan rahmat Tuhan. Jauh dari kota-kota sambil tetap bekerja membantu mereka di kota-kota. Dan itu juga membutuhkan pemahaman tentang nubuatan dan hukum Tuhan. Tetapi hal yang menyatukan semuanya adalah kasih Allah, kasih Yesus. Karena seperti Paulus katakan, Anda dapat memahami semua misteri, semua nubuat, dan semua amal. Tetapi jika Anda tidak memiliki kasih, Anda tidak punya apa-apa. Dan seiring ketika kita berbicara tentang hal-hal ini, jangan marah. Bersemangatlah bahwa Yesus akan datang kembali dan tanyakan pada diri, apakah saya siap bertemu dengannya? Apakah saya siap untuk memiliki perilaku yang menunjukkan iman yang ada di dalam diri saya? Dan itu seringkali bisa dengan mengasihi orang-orang yang paling membenci Anda atau yang memperlakukan Anda paling buruk. Dan itu akan menjadi tanda kunci. Dan saya ingin segera menutup apa yang kita miliki untuk semua orang hari ini. Karena kita telah membahas ketiga kekuatan ini, naga, binatang, dan nabi palsu. Kami agak melompat sedikit pada nabi palsu, dengan hanya memberitahu Anda itulah Protestanisme Amerika. Namun saya pikir kita dapat kembali di episode berikutnya, dan melihat sedikit banyak tentang bagaimana kita dapat yakin bahwa Protestanisme Amerika adalah nabi palsu ini. Kami ingin memastikan bahwa kalian paham, bahwa ini bukan sekedar pendapat kami. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya Alkitab katakan kepada kita. Dan jika Anda punya pertanyaan, silakan komentar, silakan tanyakan kami. Dan kita akan lihat apakah kami bisa memasukkan pertanyaan dan komentar itu ke dalam episode mendatang. Tentu saja, dan saya hanya ingin memberikan kutipan ini. Jadi orang-orang memiliki gagasan yang ringkas karena pekerjaan nomor satu nabi palsu adalah mendirikan patung binatang ini sehingga itu dapat memaksakan tanda ini. Jadi mari kita baca kutipan ini roh nubuat ini dari buku Great Controversy halaman 443. Dikatakan, agar Amerika Serikat dapat membuat patung binatang itu. Jadi sebelum patung itu bisa terjadi, kekuatan agama harus sedemikian rupa mengendalikan pemerintahan sipil, sehingga kekuasaan pemerintahan sipil juga dapat digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Jadi dikatakan, sebelum nabi palsu ini, yang akan berbicara hal-hal yang baik-baik saja. Mirip ke poin Anda, Mackenzie, di mana para imam dan pendeta di mimbar akan mengatakan hal-hal yang baik-baik saja. Orang-orang tidak ingin mendengar kebenaran sejati ini. Dan itu membuat mereka tidak siap. Sebab ketika ada kemunculan palsu setan yang berpura-pura menjadi Kristus, mereka akan siap menganiaya umat sisa karena mereka tidak tahu bedanya. Dan pendeta dan imam tidak membantu mereka untuk memahami perbedaannya. Jadi mereka ikut bergabung karena melihat adalah percaya dan bukannya percaya seperti yang difirmankan Tuhan, ada tertulis. Kita tidak bisa mempercayai mata kita tidak bisa mempercayai telinga kita, bahkan hati kita. Kita hanya bisa mempercayai firman Tuhan. Jadi agar kita siap untuk ini, kita harus dapat memberitahu orang-orang dengan keyakinan bahwa Amerika Serikat, agar mereka dapat membuat patung ini, kekuatan agama harus mengendalikan pemerintahan sipil. Jadi saya pikir bagi kita, Mackenzie, kita tidak memiliki bola kristal. Kami tidak berpura-pura menjadi peramal di sini. Kami hanya menafsirkan kitab suci dan memperingatkan orang, gereja dan negara akan datang di Amerika Serikat. Ini akan dilakukan oleh kekuatan Protestan dan akhirnya akan mengendalikan pemerintahan sipil. Dan bila itu terjadi, itu akan mengarah seperti dikatakan Alkitab yaitu tanda binatang. Dan dengan cara itu Anda dapat membuktikan Alkitab karena Anda dapat melihat itulah yang Alkitab prediksi. Jadi perhatikanlah dan Anda akan melihat komentar-komentar ini, pertanyaan-pertanyaan ini, hal-hal ini muncul. Gereja dan negara, tidak terpisah, mereka akan bersatu.
Lalu Anda akan tahu bahwa pemaksaan ini akan segera datang dan orang-orang perlu waspada. Anda perlu waspada. Agar Anda bisa pastikan Anda siap untuk waktu ini. Karena Tuhan memastikan Dia memperingatkan kita sebelumnya. Sehingga kita bisa siap dan tidak seperti pencuri di malam hari. Itu hanya bagi orang-orang yang tidak belajar dan tidak berada di dalam firman. Jadi pastikan Anda membaca dan belajar karena itu lebih penting. Ini bukan hanya buku cerita, benar Matt. Ini bukan hanya sesuatu yang merupakan bacaan bagus yang memberi Anda beberapa pemikiran untuk hari itu. Ini adalah informasi nyata untuk saat ini, untuk sejarah nyata. Hal-hal masa depan yang akan segera terjadi. Dan kami tidak meminta Anda untuk mempercayai kami, percayalah kepada Alkitab. Pengkhotbah 1 ayat 9 mengatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi kami hanya menunjuk pada sejarah dan berkata, hei, Alkitab memberitahu kita bahwa ini akan terulang. Inilah para pemain yang terlibat dalam pengulangan ini. Inilah cara kami dapat katakan bahwa itu terjadi. Dan bahwa kami harus bersiap-siap, dan kita akan melangkah lebih jauh dalam memisahkan apa yang terjadi di Amerika selanjutnya di episode berikutnya. Tapi semoga ini memberi orang yang menonton dan mendengarkan kesempatan untuk memahami. Seperti solid, dikatakan untuk membangun fondasi Anda di atas Kristus, bukan di atas pasir. Dan bagian dari itu adalah memahami dengan pasti. Anda dapat mengarahkan orang-orang kepada kekuatan negara gereja bersatu yang datang ke Amerika Serikat. Tanpa ragu-ragu, ini adalah kepastian. Dan dengan demikian, Anda menyelaraskan diri dengan sumber dan kekuatan yang memberi Anda informasi itu. Dan kami hanya mencoba untuk mengungkapkan hal itu sebab itu telah banyak membantu kami. Sehingga itu bisa membantu saudara-saudari kami di luar sana. Terutama mereka yang belum memahami hal ini. Bahkan jika Anda tidak mempercayai kami, biarkan Dia menanam benih di hati Anda. Dan Anda sekarang pergi mencari apa yang telah kami katakan. Dan menyelidiki kitab suci untuk diri sendiri, meminta Roh Kudus membimbing Anda. Dan selain itu, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Dan pastikan Anda menyukai, berbagi, dan berlangganan, dan nantikan untuk episode berikutnya. Kami akan menaruh beberapa tautan yang kami rujuk dalam deskripsi sehingga Anda dapat memeriksanya. Untuk mendapat sedikit kejelasan tentang hal-hal yang kami sebutkan. Dan seperti yang dikatakan Matt sebelumnya, di situs web kami adtv.watch. Anda dapat melihat video, pergi ke podcast kami, dan Anda dapat menempatkan bookmark dan menyimpannya. Jadi jika Anda punya pertanyaan tentang bagian tertentu yang ingin Anda pelajari nanti, Anda cukup menaruh bookmark di sana. Kemudian itu akan membawa Anda kembali ke tempat yang sama. Dan Anda akan dapat membagikan klip itu dengan teman dan keluarga Anda. Dan mempelajarinya gantinya hanya mendengarkan. Karena Anda perlu membandingkan ini dengan Alkitab, bagi diri Anda sendiri. Alat yang ampuh. Sangat merekomendasikan kalian pergi mencobanya. Buat akun. Ini gratis. Kami baru saja membuat ini sehingga Anda bisa lebih terdidik dan lebih dekat dengan Kristus. Untuk siap tidak hanya bertahan, tetapi untuk mengembangkan apa yang akan datang. Terima kasih, Saudara Mackenzie. Selalu merupakan berkat untuk melakukan ini dengan Anda. Terima kasih telah terlibat dalam percakapan ini. Saya berharap dapat melakukannya lagi dengan Anda segera. Baik, terima kasih. Dan terima kasih semua telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu.